Salam saudara. Maaf saudara, saya lagi ngemil. Betapa bahagianya saya ketika saya diperhadapkan dengan makanan-makanan kecil yang menurut saya ini makanan kesukaan saya, Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya habiskan dulu. Enak. Tahukah saudara, Bapak Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menggunakan keuangan kita, itu sama prinsipnya dengan ketika kita mau mempunyai niat untuk diet, saudara. Dan Bapak Ibu tahu, ketika saya menemukan persamaan antara diet dengan mengatur keuangan, ternyata hampir-hampir beda tipis, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita menyadari, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita untuk kita mengatur pola makanan kita, Bapak Ibu, yang dipastikan adalah badan kita ini seperti saya, Bapak Ibu, mengembang, akan melar, akan gemuk, dan susah untuk kembali ke dalam ukuran atau timbangan yang normal. Begitu pula dengan hal keuangan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri untuk kita memulai membelanjakan sesuatu, dan pengeluaran kita akan besar, akan melar karena kita tidak bisa mendisiplinkan diri tentang keuangan kita. Lama-kelamaan, saudara, ukuran melar itu tidak akan bisa kembali normal. Kita yang sudah biasa beli yang bukan kebutuhan lagi, tetapi kita beli yang namanya keinginan, kita terus pengen beli, akhirnya kita mau berhemat sudah susah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendisiplinkan diri. Sama dengan diet makanan, saudara. Hal pertama, kalau kita tidak bisa diet makanan ini, sampai kapanpun saudara tidak akan bisa mendapatkan tubuh yang proporsional. Seperti saya ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan, tapi saya sehat, Bapak Ibu saudara. Nah, mari kita belajar mendisiplinkan diri kita. Kalau kita mendisiplinkan diri kita dalam hal makanan, kita juga bisa dalam mendisiplinkan yang kedua, mendisiplinkan dalam keuangan kita. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu, yang terpenting yang saya temukan antara persamaan dengan diet dengan mengatur keuangan adalah adanya godaan yang selalu berkata begini, diet selalu dimulai besok hari. Nah, inilah yang membuat kita ketika kita mulai tidak berkompromi lagi, kita mulai lepas kompromi kita ketika kita berhadapan pada waktu itu melihat makanan yang begitu mengenakan, yang begitu kita sukai, yang itu merupakan selera kita, Bapak Ibu. Kita selalu berkompromi, kita katakan, udah diet besok aja, udah saat ini lagi makan enak, kita lupakan diet. Sama juga dengan bagaimana kita mengelola keuangan, Bapak Ibu. Ketika kita selalu melihat hari ini mungkin ada godaan-godaan promosi, mungkin ada godaan tulisan sale, ada godaan-godaan yang lain, kita selalu berkata hari ini saja, besok kita akan berhemat. Nah, dari dua hal ini yang membuat keadaan keuangan kita kadang-kadang suka jebol. Dari dua hal ini, yaitu mendisiplinkan diri dan selalu punya godaan selalu besok dan selalu besok, membuat kadang-kadang keekonomian kita akan mengalami penurunan. Padahal ada satu firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Lukas 3 ayat yang ke-14, katakan begini, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bagaimana bisa kita cukup dengan gaji kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan, Tuhan selalu menyediakan kita berkat yang cukup. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita. Kadang-kadang saudara, kalau sudah badan kita melar, kita baru nyesel. Kalau kita sudah banyak pengeluaran, kita selalu banyak besar pasar daripada tiang, kita gali lubang, tutup lubang untuk menutup hutang-hutang kita, kita baru menyesal. Yang kedua, kita tergoda. Bagaimana Tuhan kata Tuhan tidak memberkati? Bukan Tuhan tidak memberkati, tetapi kita selalu lepas kompromi. Kita selalu berkata hari ini aja, besok nanti kita akan berhemat. Hari ini saja kita belanja, besok kita akan menabung. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menabung. Dan jangan salahkan Tuhan kalau keuangan dalam keluarga kita bukan makin naik, tetapi makin menurun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan,
kita kelola berkat itu dengan baik. Kita tahu berkat itu daripada Tuhan, kita gunakan berkat itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap berkat yang kami terima. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan untuk kami kelola dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum bisa mendisiplinkan diri. Sehingga banyak pengeluaran kami. Sehingga pengeluaran kami lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga kami ada hutang di mana-mana. Akhirnya kami gali lubang tutup lubang. Justru akan melemahkan perekonomian keluarga kami. Dan yang kedua, kami Tuhan tidak bisa lepas, akhirnya kami tidak lepas kompromi. Kami selalu berkata hematnya besok. Kami selalu tergoda, kami selalu terbawa nafsu untuk menghabiskan uang ini hari ini. Karena di depan kami ada hal-hal yang kami sukai, ada hal-hal yang ingin membuat menarik hati kami. Tapi kami lupa dengan keuangan keluarga kami. Akhirnya membuat perekonomian keluarga kami bukan menaik malah menurun. Dan akhirnya kami salahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk kami mencukupi diri kami dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ajarkan kami untuk mencukupi diri kami berdasarkan apa yang sudah kami dapati daripada Tuhan. Dan dengan hal bersyukur, kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan pernah kekurangan. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan sertai kami. Dan biarlah Kau berkati kami sepanjang kami tidur. Dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekarang Tuhan, ingat, diet selalu dimulai hari ini bukan besok. Kalau kita mau melihat perekonomian kita baik, keuangan keluarga kita baik, selalu mulai mengendalikan diri. Selalu untuk kita tidak berkompromi dengan hal apapun demi menyelamatkan keuangan. Ingat diet. Ingat ekonomi keluarga. Saya makan dulu Bapak Ibu. Tuhan memberkati, selamat beristirahat, shalom.